Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, apa kabar hari ini? Saudara, ada sukacita, amin. Ada ucapan syukur hari ini, amin. Nah, saudara, apapun alasannya tetap mengucap syukur. Ya kan? Apapun situasi yang kita hadapi di hari-hari terakhir di 2022, tetap bersukacita dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara, mari kita siapkan diri. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang sampai saat ini kami masih miliki. Kami ada karena Tuhan, dan karena itu kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu di hari ini sebelum kami masuki dunia kerja kami. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita melihat di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kelima, pada ayatnya yang ke-41. Nah, saudara, kita lihat di sini. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saudara, ini bagian dari Kisah Rasul pasal 5 ayat 26 sampai dengan 42. Mengenai, kalau kita lihat perikop di sini, rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Nah, saudara, hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan berbagai kesulitan. Bahkan diprediksi ekonomi tahun 2023 gelap. Apa ya, gelap seperti apa kita juga nggak tahu. Tapi bagi orang percaya, saya mau katakan bahwa tidak ada alasan untuk tidak berbahagia. Amin. Nah, kita tahu bahwa hari-hari kita di dunia ini penuh warna. Betul? Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Demikian kalau sudah baca di Pengkhotbah pasal 3. Nah, umumnya ketika dihadapkan pada masalah penderitaan atau beratnya beban hidup yang harus ditanggung, orang akan menangis, meratap, dan murung. Sebaliknya, orang akan bersukacita, tertawa, bergembira, bahagia, dan mungkin menari-nari ketika keadaan atau situasi yang dialami sedang menyenangkan. Kita beranggapan bahwa kebahagiaan hidup sangat ditentukan oleh situasi atau apa yang dimiliki, yaitu uang dan kekayaan. Makanya kalau saudara perhatikan gambar di uang, hanya uang 1.000 yang tidak ada gambar perempuan menari. Ya kan? Pecahan 2.000, 5.000, ya kan? 50.000, 100.000, semuanya ada gambar perempuan yang menari. Saudara, kita akan bergembira, kita akan bersukacita, kita akan bahagia kalau situasinya ya situasi yang
kita miliki, ya, yaitu situasi yang sukses begitu ya. Uang banyak, banyak aset, ya kan? Ada deposito yang banyak. Itulah yang seringkali saudara ya saya mau katakan menjadi dasar dan sumber kebahagiaan semua orang. Ya toh? Dengan kata lain, jika kita menikmati segala kemudahan dan kesenangan duniawi, saat itulah kita berbahagia dan bergembira. Kalau yang sedang kita hadapi adalah kesulitan, tantangan atau masalah, kita pun merasa ya punya alasan yang kuat untuk tidak bahagia dan bergembira. Kesalahan dalam memakai arti kebahagiaan inilah yang seringkali membuat banyak orang tidak merasakan kebahagiaan yang sejati. Alkitab memberikan pesan kepada kita, bergembiralah karena Tuhan. Jadi kita bergembira atau bahagia karena Tuhan. Itulah kegembiraan yang sejati. Itulah kebahagiaan yang sejati. Tapi yang terjadi kita lebih sering tidak merasakan kebahagiaan karena kita salah memaknai arti kebahagiaan itu. Padahal jelas sekali keinginan manusia itu sungguh tiada batasnya. Seperti tertulis di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Murid-murid Kristus, jemaat mula-mula harus menghadapi masalah dan penderitaan karena imannya kepada Kristus dan kegigihannya dalam memberitakan Injil. Ada kalanya mereka harus menjalani sidang di mahkamah agama demi mempertanggungjawabkan iman mereka. Namun, meski berada dalam tekanan, himpitan, ancaman, dan tantangan yang teramat berat, di mana nyawa menjadi taruhannya, mereka tidak menunjukkan mimik wajah yang sedih. Mereka tidak menunjukkan mimik wajah yang stres, takut, gelisah. Tetapi mereka tetap bergembira. Mereka bergembira bukan karena sudah disuap dengan sejumlah uang untuk tutup mulut, melainkan karena mereka telah menderita bagi Kristus dan kemajuan Injil. Di 1 Petrus pasal 3:14 mengingatkan kita, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Amin. Kebahagiaan kita bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki yang sifatnya duniawi, materi, kekayaan, uang, dan seterusnya. Kebahagiaan kita karena kita punya Tuhan yang namanya Yesus Kristus. Sebab punya Yesus, punya segalanya. Amin. Punya Yesus, punya segalanya. Kebahagiaan kita karena Kristus sudah menebus kita. Dan oleh penebusan itu kita menerima pengampunan dosa. Dan oleh penebusan itu kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Roma 3:24. Kita bukan orang berdosa, tapi orang yang sudah dibenarkan. Orang berdosa yang dibenarkan. Bahkan kita mewarisi berkat Abraham lah. Kalau dikatakan mewarisi berkat Abraham, saudara, Abraham diberkati dengan 3 berkat ganda, yaitu berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi. Kalau saudara baca di Galatia pasal 3 ayat 14, ya,
Karena penebusan yang dilakukan oleh Kristus di ayat 13 itu, di ayat 14 kita menerima berkat Abraham. Apa yang diterima oleh Abraham itu juga yang akan kita terima. Apa yang dijanjikan oleh Abraham itu pun yang dijanjikan kepada saudara saya. Maka itu jangan kebahagiaan kita itu ditentukan oleh hal-hal yang jasmani atau duniawi yang sifatnya kedagingan. Kebahagiaan kita adalah Tuhan. Harta kita bukan M tapi T. Amin. Bukan miliar tapi Tuhan, bukan triliun ya. Miliar dan triliun itu juga habis. Ya, kalau kita punya Tuhan, punya segalanya. Karena Tuhan itu berkuasa di bumi dan di surga dan di bumi. Amin. Ya, saya dulu mengenal dia, Yesus itu wajihan fi dunya wal akhirat. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu sebabnya saya begitu bergembira ketika terima Yesus. Walaupun saya harus berhadapan dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tahun 92. Dan putusannya itu pada Februari 93. Dari 4 tahun tuntutan jaksa penuntut umum, saya divonis 4 tahun dan 6 bulan. Saudara, memang secara manusia saya stres juga, tapi hanya 9 bulan pertama. Selebihnya saya tidak perlu stres. Saya tetap memiliki sukacita, kebahagiaan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Karena saya percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Katakan amin. Apa yang sedang kau alami hari ini? Saya mau katakan tetap berbahagia. Amin. Amin. Saudara, apa yang sedang engkau alami hari ini? Ya, jangan kebahagiaanmu itu bersandar pada kekayaan yang sifatnya duniawi. Tapi mari kita dasarkan kebahagiaan kita pada Kristus Yesus yang telah datang bagi kita dalam rupa ya sang bayi yang lahir di kandang Bethlehem, ya kan? Kandang domba di Bethlehem itu. Dia membawa sukacita, kegembiraan yang besar bagi setiap kita. Sebab dikatakan begini oleh malaikat di dalam Lukas pasalnya yang kedua pada ayatnya yang ke-10 ya, dikatakan begini saudara. Ya. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan datang melawat kita. Inilah yang menjadi dasar kebahagiaan kita yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus berbahagia sekalipun situasinya tidak mendukung. Sebab ada banyak orang mendasarkan kebahagiaan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Sesungguhnya mereka salah dalam mengartikan kata berbahagia. Itu sebabnya kami diingatkan pada hari ini belajar dari para murid jemaat mula-mula, sekalipun menghadapi masalah penderitaan karena iman kepada Kristus, tapi mereka tidak menunjukkan wajah yang penuh kesedihan. Mereka tidak memperlihatkan mimik yang stres, tetapi mereka tetap bergembira, mereka tetap bersuka cita, karena mereka
sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba berdoa bagi setiap mereka yang setia mengikuti tayangan ini. Biarlah mereka semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap sahabat Galilea mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga apapun situasi yang dihadapi tetap bergembira, bersukacita dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di hari ini ada kemenangan, ada sukses, ada keberuntungan, ada mujizat, ada perlindungan, ada pertolongan dari Tuhan bagi kami semua. Yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang kekurangan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow, saya percaya saudara diberkati dengan firman yang baru saja diberitakan. Kalau saudara diberkati, jangan lupa untuk mendukung pelayanan Pastor Muhammad Rusli Monwarfa melalui YouTube channel Galilea Network. Like, comment, subscribe, share ke seluruh dunia supaya jadi berkat untuk banyak orang. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami